Selamat siang, sahabat Femina. Selamat siang, sahabat Femina. Suara saya sudah terdengar? Oke. 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 Selamat siang, sahabat Femina. Suara saya sudah terdengar. Bertemu lagi dalam program Live Femina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu Facebook Live siang ini. Nah, kita sudah punya 2 tamu istimewa yang akan berbicara mengenai makanan Indonesia. Bagaimana sih cara kita menduniakan cita rasa Indonesia ini ke belahan dunia lainnya. Semangat untuk memopulerkan makanan Indonesia ke dunia terus berjalan. Sudah lama sebetulnya ada kegelisahan memperkenalkan makanan Indonesia sebagai produk budaya. Nah, apalagi masih jauh pula menjadi komoditas komersil. Kita bahkan sekarang sudah disalip oleh Vietnam di pasar kuliner dunia. Tidak perlulah mungkin kita membandingkannya dengan Thailand atau Korea yang sudah terlebih dahulu disukai pasar internasional. Nah, sebetulnya juga di berbagai supermarket negara besar, bumbu jadi dari negara-negara tersebut sangat banyak dicari banget ya. Produk Vietnam, Korea, dan Thailand yang tadinya di pinggiran sudah berjejer tuh ya di shelf utama kalau kita pergi ke rak-rak supermarket. Nah, uniknya nih ada suatu kesempatan istimewa beberapa waktu lalu Femina diundang ke sebuah VIP dinner dengan Indonesia Gastronomy Network sebagai host. Ada hadir di sana pakar kuliner William Wongso yang menyuguhkan masakan Indonesia dalam rupa yang sangat berbeda, tapi rasanya Indonesia banget ya. Nah, ini memang keahlian beliau yang sudah mengantongi banyak sekali pengalaman menjalankan jamuan diplomasi. Nah, di saat itu ada pepes popohan, ada juga rawon yang disajikan dalam cangkir espresso ya. Jadi menikmatinya seperti kita menikmati, mungkin seperti teman-teman tahu kalau pergi ke fine dining ada mushroom soup yang disajikan dalam gaya espresso juga. Nah, itu diaplikasikan ke rawon yang kita kenal, itu sangat unik sekali. Juga ada Gohu Scallop ya. Nah, ini perkenalan program Indonesia Spice Up the World ya. Dinner itu yang merupakan sebuah program yang berupaya menyumbang nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan, dan investasi melalui industri gastronomi. Ini sebetulnya gerakan nasional yang sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi dan digodok sejak Juni 2020, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pentahelix. Nah, unsur pentahelix itu ada apa aja sih? Tentunya ada akademisi, bisnis, komunitas, asosiasi, pemerintah, dan juga media ya seperti Femina di sore hari ini. Rencananya program Indonesia Spice Up the World akan diluncurkan di Dubai World Expo Oktober mendatang ya. Jadi kita mau doakan semoga program ini bisa diluncurkan dengan sukses di sana. Hari ini seperti tadi sudah Tria sampaikan, kita punya tamu istimewa dan kita akan berbicara banyak sekali dengan penggeraknya, yaitu Mbak Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network. Apa aja sih cerita tentang program yang sudah mulai take off ini? Nanti juga kita akan Femina akan mengundang Mbak Korinatan. Mbak Korinatan adalah pebisnis resto garam merica di Melbourne, Australia. Dia sudah nggak sabar banget menceritakan kemajuan yang dialami restonya sejak ikutan program tersebut. Nah, kabarnya nih kita sudah tanya-tanya sama Mbak Korina, volume masakannya menjadi meningkat sekali ya. Yang artinya masakan Indonesia makin dikenal oleh warga Melbourne di sana melalui restorannya. Nah, oke, Femina akan siap mengundang tamu pertama kita. Mbak Vita Datau sudah hadir. Kita boleh ya Mbak ngobrol-ngobrol sore, mau dong dibocorin tentang program yang sangat menarik ini. Mbak Vita sudah ada di sini. Hai Tria. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini penuh dengan rapat Zoom kah? Ngobrolin masakan Indonesia. Begitu, seperti biasa. Jadi kita Femina menculik Mbak Vita di antara deretan rapat Zoom ya, dan juga menculik Mbak Korinatan ya yang sibuk masak di Melbourne. Thank you banget ya udah menjadi nih 2 wanita tamu istimewa di Facebook Live Femina sore ini. Mbak Vita,
Yes. Kemarin kan Femina diundang nih ya, boleh dong. Tadi kan aku udah ngasih bocoran nih ke sahabat Femina. Ada acara VIP dinner yang peramu resepnya adalah Om William Wongso. Masakannya juga istimewa banget, rasanya Indonesia, tapi kok rupanya berbeda. Bahkan mungkin juga teksturnya juga berbeda ya gitu. Nah ini sebetulnya adalah sebuah bagaimana Om William Wongso mentranslate rasa-rasa otentik gitu. Ketika dia masuk ke sebuah meja makan modern gitu, yang mungkin juga bisa diterima di luar negeri. Nah mungkin bisa dikasih ini nggak Mbak, sebelum kita pergi terlalu jauh ngobrolin tentang program Indonesia Spice Up the World, apa sih tantangannya? Aku udah punya nih sederet pertanyaan. Sebelum kita nanti mengundang Mbak Corina, apa sih tantangannya mempopulerkan makanan Indonesia? Pasti sering banget ditanya ini ya, tapi boleh dong dijawab lagi untuk acara ini. Pertama-tama mungkin terima kasih nih buat Femina yang hadir di acara VIP dinner gitu saat itu ya. Kita memang memilih media-media yang memang sudah sangat aktif sekali mempromosikan kuliner Indonesia, juga mengedukasi. Jadi salah satunya Femina. Tantangan kita seperti berkali-kali semua orang tanya gitu ya, apa sih tantangannya, kenapa kita nggak kayak Thailand gitu ya. Jadi sebetulnya justru Indonesia Spice Up the World ini hadir karena kita punya tantangan di mana kita tuh nggak punya yang namanya blueprint atau strategi yang terintegrasi yang menjadi buku pinter dari semua pihak untuk mempromosikan kuliner Indonesia di luar negeri ya, juga di dalam negeri. Itu satu. Jadi banyak yang kerja sendiri-sendiri. Yang kedua adalah kita punya problem yang namanya the problem of too many. Kita tuh terlalu kaya, Tri, dengan makanan Indonesia, dengan cerita-cerita di setiap daerah gitu ya, punya kulinernya sendiri gitu. Sehingga kita bingung menentukan mana yang menjadi makanan nasional yang untuk dipromosikan menjadi lokomotif ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting nih yang kita ada kaitannya dengan percakapan kita sore ini adalah makanan Indonesia seperti makanan Asia lainnya itu ASEAN lah ya tepatnya gitu. Itu proses memasaknya cukup rumit ya, bumbu-bumbunya itu persiapannya panjang. Nah ini yang membuat banyak orang kalau dengar mau masak masakan Indonesia udah takut dulu gitu ya. Nah itulah salah satu yang menjadi concern kita. Kenapa akhirnya kita akan mendorong yang namanya Indonesia Spice Up the World ini. Itu tantangannya tuh Tri. Nah, oke. Dan pasti juga sebetulnya langkah Mbak Vita kita sepak terjang Mbak Vita lah ya. Kita tidak sudah nggak asing lagi. Mungkin di dalam bahan komunitas, bahkan juga di jajaran pemerintahan dalam cita-cita Mbak Vita yang selalu sama. Itu bagaimana sih masakan Indonesia, cita rasa masakan Indonesia setidaknya itu dunia, mungkin ya Asia Tenggara bahkan gitu bisa lah gitu. Oh oke, kalau ini makanan Indonesia gitu. Walaupun mungkin misalnya seperti juga di restoran-restoran di luar negeri, kayak restoran Thailand gitu, mereka melalui banyak sekali misalnya twist gitu ya, rupa atau misalnya bahkan misalnya sriracha itu yang udah kemana-mana gitu, menjadi sambal itu ya. Iya, kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita mau lagi-lagi, kalau kita melihat Thailand lah ya, Thailand itu dia sangat memajukan pertaniannya. Sangat membanggakan pertaniannya, dan akhirnya pertaniannya itu yang menjadi lokomotif dalam mereka bersuara tentang gastronomi dan juga akhirnya memajukan pariwisatanya. Femina sendiri juga pernah kami diundang juga oleh Badan Pariwisata Thailand dan kami sampai pergi ke lembah-lembah di atas sana Mbak yang bersama menteri gitu, bersama menteri juga, dan kita melihat bagaimana perkebunan yang dibangun oleh mendiang rajanya. Ya, jadi bagaimana mereka menguatkan sektor pertanian mereka. Dan mereka menggunakannya untuk akhirnya sampai ke dapur-dapur restoran modern para chef muda di Thailand gitu. Nah, kalau strateginya ini udah mulai nih kita boleh ngobrolin Indonesia Spice Up the World. Terobosan apa sih Mbak yang Mbak pengen coba banget dan sebetulnya belajarnya dari program-program apa saja gitu? Oke, jadi mungkin gini Tri, justru kesuksesan Thailand itu yang harusnya kita nggak usah malu gitu mempelajari apa yang dia lakukan, karena kalau dari segi agriculture kita juga negara besar dengan agriculture yang luar biasa ya. Jadi yang dilakukan oleh Thailand itu kan adalah menghidupkan ekosistemnya.
Artinya pertaniannya, lalu dia bawa, dia monetize. Nah, caranya bagaimana? Dia harus membuat yang namanya promotion channel di luar untuk menciptakan demand dari si produk-produk pertaniannya. Nah, yang dilakukan Thailand adalah membuat restoran-restoran di luar negeri sebagai channel promotionnya dia yang pertama. Karena kalau makanan-makanan itu diperkenalkan langsung tanpa adanya channel promotion ini atau restoran-restoran ini, maka akan menjadi sulit gitu. Tetapi yang menarik, yang Thailand lakukan ini itu menggunakan sebuah strategi yang konsisten, Tri. Jadi karena dia dipimpin oleh raja tadi ya, rajanya itu dan siapapun perdana menterinya, siapapun pemerintahnya, program dari raja itu akan terus dilaksanakan sehingga apa yang dilakukan Thailand itu dengan menggunakan sebuah strategi atau blueprint atau roadmap yang konsisten itu berhasil, termasuk si Sriracha itu atau misalnya Tom Yum Paste gitu ya, dia jual bumbu yang memang orang bisa masak sendiri di rumah. Nah, itu semua sudah direncanakan. Nah, artinya yang kita lihat dari strategi itu adalah strategi yang tidak kerja sendiri-sendiri, tapi menggunakan satu blueprint yang sama gitu. Nah, yang kita lakukan ini sebetulnya udah cukup hebat, Tri, yang kita lakukan di Indonesia. Semua semangat untuk mempromosikan kuliner Indonesia. Hanya sekarang sebaiknya kita mundur dulu satu langkah untuk punya strategi bersama. Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia Spice Up the World. Dan ini cita-cita lama dari saya, Om William Wongso, Tria, dan siapapun penggerak kuliner Indonesia itu juga sama cita-cita kita. The issue is kita harus punya yang namanya roadmap yang semua orang kerja dengan roadmap itu, gitu. Oke. Jadi menarik tadi bahwa Mbak Vita bilang bahwa ini memang di Thailand terjadi konsistensi ya gitu. Nah, yes. Kalau saya sih senang ya konsisten ada mukanya Mbak Vita terus dari dulu. Akhirnya jadi kalau kita berganti-ganti ya, berganti-ganti pemerintahan, Mbak Vita tetap ada. Jadi untuk mengingatkan, oke, kita masih punya ini cita-cita yang harus ini belum goal lagi sama-sama pengen dicapai goalnya nih gitu, dan Mbak Vita masih berada terus di sana untuk mengingatkan kita semua gitu. Mbak, risetnya itu setelah tadi bahwa untuk agar cita rasa itu tiba di luar sana, hadir melalui restoran-restoran ini sebetulnya mewakili dan ada setiap saat, dan akhirnya sebetulnya menjaga ekosistem dari restoran ini juga menjadi penting kan gitu kan. Betul. Keberlangsungan restoran ini juga gitu. Jadi kita kan mungkin misalnya kita nggak setiap kali misalnya seperti orang seperti Om William Wongso dan lain-lain untuk terus melakukan jamuan diplomasi terus menerus gitu kan, dan secara seremonial gitu, tapi kan tetap harus ada secara konsistensi dan sustainability diciptakan oleh pelaku-pelaku bisnis di sana yang adalah perwakilan. Betul. Itu. Nah, dari riset yang dilakukan untuk Indonesia Spice Up the World yang paling yang sekarang ini tuh apa sih Mbak? Bahwa ternyata restoran itu menjadi penting dan bagaimana keberlangsungan dapur itu, sehingga berarti secara langsung berarti dapurnya harus punya ramuan masakan yang sedap, terus menerus dan konsisten. Nah, berarti berarti sebetulnya mungkin yang dihadirkan adalah kita bukan serta-merta selalu mempromosikan oke, makanannya adalah soto atau sate gitu atau segala macamnya, tapi misalnya mungkin hey, look at the pelaku bisnis ini gitu, mereka sendiri how to survive, gimana ya menciptakan bumbu. Jadi mungkin akhirnya mempopulerkan bumbu jadi itu sendiri, Mbak. Itu jadi salah satu yang dilakukan oleh program ya. Betul. Jadi apa yang Tria katakan tuh betul ya. Jadi balik ke 2018 ya. Saya memang orang yang sangat kalau goal itu belum tercapai kayaknya hidup tuh nggak tenang gitu loh, Tri. Sementara goal kita ini adalah sesuatu yang kita rencanakan, dan ada, kalau kita selalu berpikir kemenangan itu harus direncanakan dan rencana itu harus dijalankan. Nah, itulah saya gitu, mohon maaf kalau semua orang kok Vita lagi ngotot gitu ya, tapi inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, Tria tadi betul banget gitu. 2018 kita pernah membranding 100 restoran diaspora di luar negeri ya. Dan semua teman-teman yang datang ke sini keluhannya adalah sama, bahwa
capek loh kerja di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia yang kita bisa punya 10 pembantu atau apa. Mereka lakukan itu sendiri. Bagaimana dia mempertahankan authenticity dari makanan itu? Apakah makanan yang dia sajikan otentik? Belum tentu, karena pelaku-pelaku restoran itu belum tentu dia chef. Ataupun dia bisa masak karena dia memang pengen punya restoran dan itu untuk hidupnya mereka gitu. Jadi pada saat itu saya melihat ada restoran-restoran yang legend yang harus tutup loh, Tri, dan harus dijual. Jadi minta tolong saya gitu cariin pembelinya karena memang anak saya tidak mau meneruskan. Kenapa? Karena kerjanya capek. Kerjanya itu masak dari pagi sampai sore nggak habis-habis gitu. Nah, hal ini yang harus dibenerin sistemnya. Nah, yang dilakukan oleh Cina, Vietnam, dan Thailand itu adalah meramu bumbunya sehingga rasanya otentik dan diekspor untuk membantu para pebisnis ini. Di samping itu efektif ya dari segi waktu, rasanya juga tetap otentik, tetapi yang paling penting begini, bahwa setiap restoran akan punya signature. Yes, karena kita menciptakan seniman-seniman kuliner. Artinya apa? Pelukis itu loh, Tri. Kalau pelukis itu kan pakai cat. Nah, dia menciptakan karyanya dengan cat itu. Nah, seniman-seniman kuliner kita yang akan kita ciptakan di luar negeri ini, yaitu restoran-restoran kita, akan menggunakan bumbu-bumbu ini sebagai cat untuk masak di dapurnya, yaitu kanvasnya, menciptakan makanan-makanan Indonesia yang otentik. Jadi rendang dan segala macam itu otentik. Karena apa? Bumbunya itu dari Indonesia. Gitu. Nah, sementara sekarang kita pakai bumbu-bumbu ataupun ini dari luar loh. Bahkan kelapa aja banyak yang pakai dari luar. Apakah ini yang akan kita lakukan? Apakah ekonomi kita akan terbantu dengan kita membeli produk lain? Nah, ini hal-hal seperti ini yang masuk di dalam pemikiran program ini gitu loh. Jadi bukan berarti kita mengajarkan orang hidupnya mudah, pakai bumbu jadi aja, dan dia tidak tahu bumbu aslinya. Tidak. Kita mempermudah hidup pebisnis-bisnis di luar, dan kita mempermudah diplomasi-diplomasi kita follow up-nya, Tri. Jadi kalau kita memperkenalkan makanan, terus kita tamu-tamu kita bilang, lu kita mesti makan rendang di mana misalnya, atau makan nasi goreng di mana? Oh, ada restoran Indonesia. Rasanya pasti otentik karena dia bukan ngarang-ngarang sendiri bumbunya. Lalu kedua, kalau dia mau masak di rumah gimana? Oh, ada. Seperti kita sekarang mau masak masakan Thailand, kita bisa beli bumbunya di supermarket. Itu sih konsep mudahnya ya. Ini programnya berapa lama Mbak disusun Mbak? Program ini tuh, oh yes, sebetulnya ini tuh kita udah rapat dari bulan Mei tahun lalu ya, dan Juni, dan dari mulai rapat merumuskan apa yang akan dilakukan, sehingga sekarang yang membanggakan adalah rapat koordinator tingkat menteri sudah dilakukan dan dipimpin oleh Pak Luhut. Dan ini sebenarnya membuat saya hampir menangis pada saat meeting pertama dan Pak Luhut yang memimpin. Karena negara ini butuh satu leader, ya kan nggak mungkin lah presiden kita sibuk dengan segala macam urusan, tapi harus tetap ada leadernya, sehingga kerja kita itu terintegrasi. Artinya secara uang negara pun dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi menggunakan program yang sama, impact-nya akan menjadi besar gitu loh, Tri. Nah, ini sudah tercapai, jadi artinya rapat itu sudah ada, kita akan fokus di TTI. TTI itu adalah Trade, Tourism, and Investment, karena at the end, ujung-ujungnya bagaimana kita meningkatkan ekonomi Indonesia melalui industri gastronomi gitu. Yes, oke. Jadi sebetulnya seperti inkubasi dapurnya para pebisnis di restoran di luar ya. Tapi emang selama ini mereka berarti memang restoran itu yang akhirnya kita harus kehilangan satu persatu di luar sana ya. Padahal itu satu-satunya cara kita mengobati kangen gitu ya. Banyak. Dan bagi orang luar negeri yang emang seneng banget explore kuliner gitu. And then mereka mau coba yang nggak ada opsinya aja untuk masakan Indonesia untuk dicoba ya, karena di depan mata nggak ada gitu. Betul, betul. Tri, tapi satu Tri, ada satu yang mesti juga teman-teman tahu ya, semua terutama yang di Indonesia, karena yang kita perlukan adalah dukungan dari semua orang yang melihat live ini gitu, bahwa kita punya misi yang bagus gitu. Kita pengen seperti Thailand, yes, nggak apa-apa gitu, karena memang dia sukses. Nah,
restoran-restoran yang bagus di sana juga ada, tapi hanya sedikit gitu yang bisa mengembangkan bisnisnya. Seperti di Belanda ada gastrobar namanya Ron Gastrobar. Itu juga ada chef yang luar biasa, Chef Agus itu dia mengembangkan bisnisnya. Lalu ada di Perancis. Tetapi yang gagal ataupun yang terseok-seok itu lebih banyak gitu loh, Tri. Nah, kita nggak mau kehilangan sebelum kita bisa menciptakan 1.000, 2.000, 3.000 restoran di luar negeri, yang ada sekarang ini harus dipertahankan dan harus diperbanyak. Itu. Oke. Berarti sebelum kita mengundang Mbak Corina nih, yang lagi kita culik di antara masak-masak di dapur, berarti programnya apa aja Mbak? Berarti untuk program dukungannya untuk pebisnis apa dan program dukungannya untuk industri di dalam negeri gitu, bagi tentunya produsen-produsen bumbu ini. Oke, yang menarik adalah semua orang boleh ikut program ini ya. Kedua adalah dengan adanya koordinasi meeting yang sudah dilakukan gitu ya, di mana program-program yang memang sudah ada di zamannya kabinet kerja yang dulu itu banyak juga yang dibawa ke sini yang bagus-bagus gitu ya. Nah itu pemerintah sangat suportif dalam hal ini. Jadi dari segi kebijakan, lalu misalnya dia juga menegosiasi untuk yang mengekspor bumbu ya, dinegosiasi tarif, misalnya tarif masuk barang ke negara tujuan. Bahkan Garuda sendiri sudah memikirkan untuk memberikan diskon 30% untuk kargo yang dibawa dengan pesawat Garuda, dan itu dilakukan oleh Thailand ya. Dan di other things yang juga sangat-sangat membesarkan hati adalah ada LPEI, itu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia gitu ya, itu memberikan dana yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan bisnis bumbu ataupun bisnis restoran di luar negeri. Ada pinjaman yang lunak dan segala macam. Jadi artinya dari segi pembiayaan ataupun akses pendanaan, kebijakan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, itu yang sekarang digalang oleh program ini ya, melalui koordinasi meeting tingkat menteri bahkan gitu. Oke, nah berarti kembali tadi kita ke VIP dinner yang secara perdana sebetulnya menjadi sosialisasi pertama ke media yang akhirnya menjadi jembatan suara ke publik. Disajikan, boleh disebutin nggak Mbak, di refresh lagi apa aja menunya, dan itu kabarnya semua bumbunya diracik dari produsen-produsen yang siap mendukung dalam program ini ya? Betul, betul. Jadi sebetulnya kan yang kemarin yang kita ajak itu adalah memang produsen yang sudah siap dan memang bumbunya sudah ada di luar negeri gitu ya. Menu yang disajikan itu definitely menu-menu Indonesia, di mana memang makanan Indonesia disajikan secara naik kelas tuh. Jadi bukan misalnya boleh so-called as a fine dining, yes gitu ya, karena itu ada makanan pembuka di mana di situ ada yang namanya mutu manikam gitu, Nusantara ya, di semua makanan-makanan kecil ataupun makanan-makanan dari berbagai daerah itu ada di satu piring gitu. Lalu ada yang namanya bumbu yang dibawa dari Toba, Andaliman gitu di sup seafoodnya. Terus kita juga ada nasi kuning dan juga daging yang mungkin penyajiannya seperti steak tapi pakai bumbu rendang gitu. Jadi yang dipakai Om William itu adalah Om William itu jadi seniman kulinernya kemarin. Bagaimana dia memakai cat, ataupun kalau seniman kan pakainya cat nih, si pelukis. Om William pakai bumbu merah, putih, kuning, ada bumbu rendang, ada sambal goreng ati. Nah, itu yang dia dia rangkai menjadi bumbu-bumbu untuk makanannya yang dia sajikan saat itu. Nah, ini kan creativity dari setiap chef itu berbeda, termasuk nanti tamu kita nih, Corina. Yes. Corina itu luar biasa gitu. Dia udah jadi seniman kuliner, dia yang harus ditiru oleh banyak pelaku restoran di seluruh dunia gitu. Indonesia jadi sebetulnya VIP dinner kemarin itu yang berlangsung di Kitchen Aid ya, kalau ya di Kitchen Aid ya, itu berarti sebetulnya menggambarkan kerjasama ini ya. Jadi bagaimana produsen memasok bumbu itu, dan Om William seakan-akan adalah pelaku resto di luar negeri yang bebas mengkreasikan seperti apa. Tapi tadi kalau misalnya mereka mau memberikan signature gitu, atau kan mereka sudah dikasih bumbu dasar otentik nih, dan mereka boleh melukisnya atau meraciknya sesuai selera
setempat kan, mereka kan tahu warganya lebih suka pedas, asin atau gurih gitu kan. Itu sesuai selera. Berarti abis barangnya dikirim, ada pelatihan virtual nggak Mbak yang diberikan dalam program ini? Jadi misalnya mereka mau berkreasi, oke aku udah dapat nih bumbunya yang paten banget nih, saya maunya begini-gini gitu. Nah, apakah dalam program ini dikasih seperti chef virtual untuk mengassist sampai akhirnya keinginan itu tercapai dan siap saji gitu? Betul. Jadi gini Tri, memang ini kan program yang dilakukan secara bersama-sama. Dan kita juga nggak bisa mengharapkan semua pemerintah gitu ya. Jadi itulah sebabnya dinner kemarin itu adalah kick off sebenarnya. Untuk mengajak semua orang swasta, dan memang kita nggak mengundang pemerintah sama sekali saat dinner itu, supaya semua industri tahu bahwa kita harus kerjasama. Kayak misalnya training, coaching itu beberapa industri juga sudah komit untuk melakukan virtual training dan sudah mulai dilakukan gitu. Termasuk 101. Kalau Om William ini kan 101 adalah dilakukan untuk merubah mindset sebenarnya, Tri. Jadi nggak semua pelaku restoran ini loh sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan orang-orang yang bekerja. Ya, industri bumbu akan maju, otomatis restoran Indonesia maju, petani-petani kita juga maju, kan itu tujuannya. Jadi kita akan ada dinner itu akan kita terusin karena itu ada serial lah menurut kita dengan audiens yang berbeda-beda. Nah, lalu ada cooking class, coaching juga bagaimana kita menggait para industri bumbu itu untuk ayo berlomba-lomba gitu. Jadi jangan hanya merek itu lagi atau brand itu lagi gitu, karena pasti kita butuh yang banyak untuk bisa memutar roda ekonomi ini gitu. Ya, karena sebetulnya bumbu dasar Indonesia juga yang begitu luas, banyak sekali ya gitu. Mungkin udah di Aceh udah beda lagi gitu. Betul. Jadi sebetulnya dalam program ini sudah sangat dibukakan nih jalurnya, dipermudah jika kalian punya bisa menyediakan menjadi supplier lah gitu dari bumbu yang otentik, akan dipermudah oleh pemerintah dalam meneruskannya ke pengguna di luar negeri ya Mbak ya. Yes. Oke, nah kita udah siap nih, udah ke sesi 2. Thank you banget Mbak Vita. Nah, sebetulnya di Kemenpar ya, Kementerian Pariwisata di tahun 2012 itu tadi menyambung, tadi Mbak Vita sempat melakukan co-branding Wonderful Indonesia pada 100 restoran ya. Restoran 2018 ya. 2018 didukung oleh Kementerian Luar Negeri juga ya Mbak ya di saat itu ya kalau ya, itu kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri karena memang diaspora itu under Kementerian Luar Negeri. Jadi itu menurut saya itu sebetulnya sesuatu yang bagus dan masih banyak sekali gitu restoran-restoran juga yang ingin ikut serta. Tapi karena memang keadaan ya, Tri, udah gitu dengan COVID dan segala macam, jadi fokusnya menjadi berbeda lah gitu. Tapi dengan program ini diharapkan menjadi pemersatu lagi gitu, diharapkan gitu. Jadi memang sambung menyambung ya Mbak. Jadi dari program diasporanya Kemenlu ini udah didapetin kan nih sebuah kayak komunitasnya, komunitas pemilik restoran di luar negeri udah dapet networkingnya. Nah, tinggal inilah yang dibina di dalam program Indonesian Spice Up the World ini. Salah satunya ini ada restoran Garam Merica ya Mbak dari Melbourne. Berarti dulu Mbak Corina sempat datang juga ke Indonesia kah? Di saat Mbak Corina datang ke Indonesia. Datang deh kayaknya, karena saya juga datang ke restorannya Mbak Corina untuk melakukan branding ya, karena yang dilakukan itu adalah kita datang ke sana, kita rasain makanannya, dan kita punya kriteria gitu loh, saat itu nggak main branding aja gitu. Nah salah satunya Mbak Corina ini. Ya. Oke, jadi sebetulnya dalam penyusunan perumusan Indonesian Spice Up the World ini dari 2018 sudah banyak mendengarkan keluh kesah nih Mbak ya. Jadi ternyata memang kuncinya ini di pebisnis restorannya, dan bagaimana dari dalam negeri bisa mendorong sustainability itu, dan juga akhirnya dengan menciptakan sustainability di sana bisa menciptakan demand, di sini juga akhirnya bergerakan ekonomi melalui penciptaan bumbu-bumbu dan rantai produksinya ya di Indonesia. Betul. Nah sekarang kita mau dengerin nih bagaimana program Indonesian Spice Up the World nih ya berdampak ke salah satu ke restoran di luar negeri, yang salah satunya ini yang sudah ikutan nih, udah ikutan inkubasinya ya, udah ikutan programnya ini adalah Mbak Corina Tan dari Melbourne. Dia adalah pemilik dari restoran Garam Merica. Apa kabar Mbak Corina? Baik, apa kabar semua?
kita berkenalan virtual dulu ya Mbak. Kita belum pernah. Semoga COVID ini lekas selesai ya Mbak. Jadi kita semua bisa bertamu dan benar-benar merasakan cita rasa garam merica di Melbourne. Kan cuma Mbak Vita aja nih yang udah pernah nyoba ya. Betul. Mbak Vita, boleh ceritain dong gimana sih industri restoran di Melbourne ya, khususnya misalnya tanggapan mereka terhadap masakan Indonesia gitu. Seberapa familiar sih mereka terhadap masakan Indonesia? Ya, sebenarnya kalau di Australia secara luas dan umum kan kita kan demografinya juga sebenarnya sama Indonesia kan neighbor termasuknya. Jadi orang-orang yang tinggal di Australia sendiri sudah sangat familiar dengan Indonesia, terutama Bali khususnya ya. Tapi mereka sebenarnya in general udah tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi makanan seperti kayak nasi goreng, terus udah gitu mie goreng, rendang, itu sebenarnya sudah dikenal di taste palette-nya mereka semua gitu. Jadi karena selain Indonesia juga udah jadi destinasi wisata juga buat orang Australia, reputasi makanan kita juga so far udah diterima dengan baik oleh mereka gitu. Oke, udah berapa lama sih Mbak bikin garam merica ini di Australia sana? Dan mulanya gimana? Ceritain sedikit ke sahabat Femina. Saya udah berkecimpung di bisnis kuliner itu 15 tahun. Awalnya memang kita niat untuk mempunyai restoran di mana supaya kita juga bisa memperkenalkan makanan Indonesia ke pasaran di Australia gitu. Sebenarnya intinya dari situ mulainya. Oke, tapi sebelumnya punya latar belakang ini nggak Mbak? Chef, misalnya sekolah masak gitu, atau punya pengalaman di bisnis di dapur industri gitu? Kalau dibilang pengalaman ada, cuman sekedar kayak kerja waktu saya kuliah di sini. Tapi sebenarnya saya ini nggak ada background untuk chef dan kayak misalnya ada lulusan dari sekolah hospitality, enggak. Saya ini sebenarnya lulusannya dari IT. Jadi emang bener nih, ini seperti kebanyakan pemilik restoran di luar negeri emang semata-mata memang membangun restorannya untuk gimana sih cara kita ngebantu orang Indonesia yang di sana, atau orang Indonesia bahkan yang lagi liburan tuh kadang cepet banget kangennya masakan Indonesia kan. Betul. Masakan Indonesia. Betul. Lagi liburan doang padahal gitu. Iya. Ya, emang pengen mimpinya emang goalnya pengen punya tempat yang orang bisa ngobatin rasa kangennya gitu ya sama masakan Indonesia ya gitu. Iya. Ternyata dan saya juga memang berawal dari seolah ya seperti hobi lah ya gitu. Hobi masak ya. Nah, tapi ternyata dengan membuka restoran berbekal hobi masak tuh ternyata ini karena ini sudah 15 tahun ya, pasti sekarang udah inilah ya. Udah stabil gitu ya. Dulu tuh bagaimana Mbak? Ini pasti juga kita sahabat Femina pengen denger tidak semudah itu gitu. Kita membuka restoran di negeri orang gitu dengan berbekal hobi masak gitu. Gimana tantangannya dulu? Apalagi masakan Indonesia kan Mbak, ribet banget bumbunya. Betul. Jadi sebenarnya kalau jujur kita memulai sesuatu seperti misalnya dalam hal ini restoran, saya bilang saya berawal dari hobi. Sebenarnya hobi itu adalah kayak partikel kecil di hal yang kita gunakan untuk membangun sebuah restoran. Jadi sebenarnya untuk sekedar hobi itu nggak akan cukup. Karena untuk sebuah restoran itu, apalagi di sini saya sebagai yang punya restoran dan yang masak juga, kerja keras, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, untuk menjaga konsistensi, terus menciptakan sesuatu yang istilahnya lain daripada yang lain, yang merupakan ciri khas kita itu benar-benar susah banget gitu. Susahnya itu boleh dibilang dengan segala keluh kesah, boleh dibilang air mata dan semuanya itu. Jadi sekedar hobi saya bilang itu sangat nggak cukup sih. Tapi akhirnya bisa bertahan. Sekarang tinggal ketawanya aja ya Mbak ya kalau diingat masa-masa itu ya. Kalau dulu berarti buka restorannya
seberapa sederhana menu Indonesia dan berapa orang yang mengerjakannya dulu? Lalu kayak seiring waktu akhirnya sekarang berapa orang? Sebenarnya dari dulu dan sekarang semua yang memegang bumbu dan technicality di dapur itu adalah saya. Dan untungnya kalau saya memang partner saya juga ngebantu di pengolahan dapur dan operasionalnya gitu loh. Jadi kita berdua suami istri sama-sama kerja untuk membangun restoran kita gitu. Memang dari dulu sampai sekarang itu yang nggak berubah. Jadi kalau saya ada staff untuk membantu, yaitu sekedar untuk membantu pas lagi service dan mungkin preparation. Oke, jadi memang sebetulnya berjalan sendiri dan akhirnya bisa berkenalan dengan ini ya, dengan banyak jaringan di pemerintah dan juga komunitas dan bagaimana sama-sama membantu operasional restoran gitu agar lebih efektif. Nah, akhirnya sebelum ikutan program Indonesian Spice Up the World ini, gimana sih Mbak ribetnya di dapur itu? Apakah benar-benar harus makan waktu banget? Yang bikin makan waktu adalah ribetnya menyiapkan bumbu di dapur, dan apa aja sih akhirnya kendala yang terjadi? Sebenarnya mungkin kendalanya gini, mindset kita itu sebenarnya kan kalau misalnya secara general ya, ini dari sudut pandang saya, mungkin orang ada yang setuju ada yang enggak. Kita itu adalah diciptakan untuk memikirkan misalnya rawon atau nasi goreng misalnya, yang kita ambil contoh. Rawon itu adalah bumbunya misalnya bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kluwek otomatis, ada galangal, ini dan sebagainya. Oke. Dari 5 macam bahan makanan itu, dari 5 macam dasar bumbu itu adalah rawon. Jadi yang kita bikin, yang kita olah itu ya jadinya rawon. Atau sebaliknya misalnya ayam goreng yang warnanya kuning. Oke, bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan obviously yang membuat kuning adalah kunyit. Jadi 5 dasar bumbu itu adalah bumbu ayam goreng gitu. Jadi keribetannya adalah masing-masing dari makanan yang kita tawarkan di restoran, masing-masing mempunyai istilahnya resep sendiri-sendiri gitu. Jadi andai kata misalnya kita menjual 30 macam makanan, berarti kita harus menyiapkan 30 resep. Gitu. Jadi ya kalau misalnya sehari itu kita suruh kupas bawang, potong cabai, ngeblend spices untuk ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada sayur asem, ada batagor, ada gado-gado. Ya dari situ Mbak Tria mungkin bisa membayangkan seberapa ribetnya kalau itu dilakukan oleh satu orang di dalam dapur. Yes. Itu dengan jam operasional dibuka jam berapa itu Mbak restoran? Kalau dulu saya operasionalnya dulu itu saya buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dari jam 11.30 siang sampai jam 9 malam dulu. Tapi kalau operasional saya yang sekarang itu saya hanya beroperation untuk jam makan siang. Oke. Nah, akhirnya ikutan programnya dalam bentuk apa nih Mbak? Akhirnya kita mulai memakai bumbu jadi yang akhirnya membuat lebih efisien gitu. Boleh diceritain nggak Mbak di dapurnya sekarang? Sebenarnya gini, jadi pertama itu saya boleh bilang saya ini adalah orang yang mungkin paling beruntung karena saya bisa mengenal Om William. Dari situ dia mengajarkan saya, membuka pikiran, membuka mindset saya untuk seperti yang Mbak Vita tadi bilang gitu. Janganlah kita menjadi seseorang yang aku bikin bumbu ini untuk masak rendang misalnya. Aku bikin bumbu ini komposisinya untuk bikin ayam goreng. Tapi Om William itu membuka pikiran saya, coba kamu itu menjadi seseorang yang menciptakan sesuatu dari kreativitas, dari imajinasi kamu, dari pengetahuan tentang bumbu dasar, rasa yang dicari apa. Karena yang seperti Mbak Vita bilang,
Indonesia sebegitu kayanya dengan cita rasa masing-masing daerah itu benar-benar berbeda dan kaya banget. Jadi apa namanya, dari situ tuh kenapa nggak kamu pakai imajinasi kamu dan talent kamu untuk apa namanya, istilahnya membuka pikiran, mengkreasi sesuatu dari yang paling dasar gitu. Jadi Jadi sebetulnya tidak membuka terpaku pada kreatif ya. resep. Mm-mm. Akhirnya benar-benar be kreatif dan akhirnya bisa menciptakan rasa baru yang akhirnya pendapat konsumen gimana tuh? Akhirnya apa bisa kasih contoh nggak Mbak? Apa akhirnya menu baru yang lahir dari keberanian bereksperimen ini? Jadi di luar makanan klasik kan berarti kan, jadi sebetulnya orang juga dari orang Australia udah tahu rendang, nasi goreng, sate seperti apa. Ternyata mereka merasakan sesuatu yang baru gitu. Iya, jadi sebenarnya gini, apa ya? Kalau orang khususnya konsumer di sini, mereka juga sebenarnya udah tahu ini berlaku untuk orang Indonesia ataupun bukan orang Indonesia. Mereka udah tahu sebenarnya rasa apa sih yang mereka mau cari yang cocok di lidah mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak pernah apa tuh misalnya rasa dari ayam goreng seperti ini yang saya kenal ya jauh-jauh kurang lebih rasanya akan seperti ini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga cita rasa dasar dari ayam goreng Indonesia itu apa gitu. Saya tetap mempertahankan itu. Jadi walaupun misalnya agak sedikit dirubah-rubah konsepnya atau sedikit dirubah mungkin bentuk penyajiannya, tapi rasa yang paling dicari dasar itu apa gitu. Jadi yang penting rasa dasarnya itu benar ya. Yang penting rasa dasarnya benar. Mau kita nanti kita suwir, jadi di dalam isian kayak pau gitu bahkan ya udah enak. Tapi karena dia udah rasa ayam goreng yang benar-benar khas Indonesia. Nah, kita boleh buka lagi dong screen-nya sama Mbak Vita, kita ajak ngobrol bertiga. Oke, Mbak Vita. Nah, Mbak, jadi sebetulnya ketimbang mungkin kalau misal pebisnis restoran di luar negeri gitu kan, mereka tentu of course mereka punya supplier gitu, atau mungkin bahkan mereka bisa juga beli sendiri kalau mereka masih partai yang lebih lebih kecil. Nah itu kan sebetulnya banyak sekali terbuka kemungkinan ya mereka menggunakan rempah dari negara tropis lain ya, tapi misalnya dengan penggunaan bumbu dasar ini sebetulnya menjaga ekosistem karena akhirnya bumbu dasar ini terkirim dari Indonesia dan jelas-jelas menggunakan rempah-rempah yang ditanam di bumi Indonesia dan juga mengkaryakan mereka peracik-peracik di Indonesia dan rantai industri itu. Jadi benar seperti itu ya Mbak. Oke Mbak Vita di unmute dulu, maaf. Iya betul banget Tri. Jadi artinya kan yang dilakukan oleh pebisnis bumbu di Indonesia atau produsen bumbu ini kan mempermudah teman-teman di luar negeri paling nggak usah ngupas bawang dari pagi gitu sampai matanya berair gitu ya. Nah itu satu. Kedua, apa yang dipakai di luar negeri itu adalah milik kita. Artinya kan ini dari kita orang Indonesia, diaspora Indonesia itu kontribusinya untuk negara Indonesia, bukan misalnya beli galanggal ataupun laos itu dari punyanya Thailand atau Vietnam gitu loh. Ini paling penting, ini prinsip ini yang harus bisa merubah mindset teman-teman semua. Bukan berarti misalnya harus merubah cita rasa yang memang kayak tadi Corina bilang bahwa cita rasa ayam goreng saya itu tetap cita rasa Indonesia, tapi restorannya Corina mungkin berbeda dengan restoran lain yang di Melbourne karena tadi kita menciptakan seniman-seniman kuliner, menggali kreativitas, pertama-tama adalah merubah mindset dulu gitu. Nah sekarang mungkin saya boleh nanya ke Corina tidurnya lebih banyak nggak sekarang sejak ya walaupun customer-nya makin banyak ya karena saya udah sering lihat chat kamu sama Pak Om William gitu, tapi tidurnya bisa lebih nyenyak nggak gitu. Itu tanyakan sama Corina Tri, berarti mindset is the most important thing gitu loh. Jadi lebih banyak waktu ya, akhirnya lebih bisa merasa tidur yang lebih berkualitas karena tadi nggak sepanjang subuh sampai pagi harus ngerajang bumbu ya, ngerajang rempah ya. Betul, kangen terus sama bawang kan, kangen terus sama bawang sama kemiri yang diulek. Gimana akhirnya Mbak Corina di sana respon dari tamu-tamu gimana?
Jadi bisa lebih banyak ngobrol dong dengan tamu, atau akhirnya bisa lebih tadi memikirkan menu yang baru ya, karena nggak harus berjibaku terus-menerus memproduksi bumbu dasar gitu. Ya, jadi sebenarnya balik lagi kita itu kan sebenarnya memakai bumbu yang tadi udah istilahnya udah disediakan itu bukan sekedar misalnya saya, Mbak Tria, sama Mbak Vita sama-sama kita dikasih bumbu ayam goreng misalnya. Tapi dalam mengolah ayam goreng itu kan bukan segampang kita tinggal buka bungkusnya, kita campur, aduk dengan ayam, taruh di atas kompor dan jadi gitu. Kalau semua orang mengaplikasikannya seperti itu, obviously dari segi misalnya chef atau pebisnis kuliner kan mereka pasti berpikir, loh kok nanti makanan saya sama makanan dia akan sama rasanya. Sama juga dengan ibu-ibu yang mungkin beli, let's say kita beli bumbunya bumbu merek A gitu. Jadi nanti mereka semua bisa masak dan menghasilkan makanan yang sama. Then what for mereka pergi ke restoran untuk makan? Saya rasa itu yang ada di benak orang-orang pada umumnya. Balik lagi itu pandangan saya gitu. Jadi ternyata pengolahan dan pengaplikasi dari bumbu-bumbu itu sendiri, terutama yang bumbu adalah bumbu dasar, bumbu inti seperti misalnya bawang merah, jahe dan segala macam itu, kita masih harus sebegitu imajinatif dan menggunakan kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi nggak sekedar hanya buka saset dan seperti istilahnya kayak masak Indomie gitu. Tinggal buka, campur-campur, pasti rasanya sama. Mau beli di mana aja, Indomie rasa ayam bawang yang kita beli dari semua tempat akan sama gitu. Karena kita semua tinggal seduh mie-nya, campur bumbunya dan kita makan. Tapi mengaplikasikannya itu nggak akan segampang dan sesederhana itu sebenarnya. Iya, itu latihannya berapa kali Mbak nih? Kalau kita boleh tahu sampai akhirnya timbul kreativitas. Oh oke ya, ternyata bumbu ini bisa ketemu bumbu ini, atau bumbu ini kita tambahkan oleh bahan lain gitu. Itu kan tentu kan balik ke diri sendiri kreativitasnya. Tapi berapa kali sih sebetulnya latihan motivasi memasak oleh Obia Wongso ini gitu ya? Berapa kali Mbak? Ya, secara virtual ya? Kalau berapa kali saya nggak bisa bilang karena mungkin nggak terhitung. Tapi istilahnya tuh sebagai seorang mentor, Om William itu nggak pernah bilang, oke, Corina kamu masak ini begini. Dia nggak pernah. Yang namanya kasih resep dia nggak pernah gitu. Dia cuma bilang, kamu ini, terus kamu ngapain? Jadi istilahnya kayak benar-benar kayak assignment gelap aja gitu. Kita harus kayak oh iya begini, oh iya begitu. Jadi dia nggak pernah kayak ngasih tahu. Jadi seolah-olah kayak kalau ngasih tuh oke, ini misalnya, nih loh, aku kasih mie kering gitu. Terus kamu mau imajinasi kamu mau jadi mie kering model Jawa, mie kering model Aceh, atau mie rebus Medan, atau mau jadi mie laksa Malaysia, up to you gitu. Masing-masing mempunyai kriteria dan campuran bumbu masing-masing gitu. Jadi dia nggak pernah yang namanya nyuruh kamu ini terus kasih resep, itu nggak pernah. Nah, jadi benar-benar memang kembali ke kreativitas ya. Jadi tidak membatasi ya Mbak Corina ya. Jadi memang kalau memasak itu memang no boundaries gitu. Tapi yang penting bagaimana memang, karena kan lidahnya udah terkalibrasi nih, udah masak 15 tahun. Sebebas-bebasnya tetap pasti jadi masakan yang enak lah gitu, karena udah terkalibrasi itu. Nah, Mbak Vita, balik ke Mbak Vita. Nah, sebetulnya kreativitas itu mungkin juga ya yang sering hilang gitu dari restoran-restoran Indonesia di luar negeri, yang akhirnya mungkin apalagi kalau sekarang kita kalau makan keluar itu kan mengejar experience ya. Kita mencoba masakan Meksiko gitu, atau kita mencoba masakan Korea yang bertemu, atau Jepang bertemu Itali gitu kan. Itu semuanya
experience gitu. Nah, program ini kan memang tadi menyalakan semangat dan membukakan bahwa hello ini sudah modern banget gitu, dan bukunya sudah perlu berganti gitu kan ya. Nah, apakah ini juga sebetulnya minimnya kreativitas ya? Karena tadi kan memang tadi banyak mungkin yang memang berbekal adalah ya hobi masak gitu. Mungkin kalau chef gitu running sebuah restoran kan memang dia tahu kreativitas adalah kunci gitu, dan itu memang di industrinya setiap hari dia harus menciptakan kreativitas. Tapi ini bahkan emang adalah orang-orang yang memang hobi masak gitu dan mungkin nggak pernah terjun ke industri. Apakah memang minimnya kreativitas ini yang menyebabkan sulitnya berkembang jumlah restoran Indonesia di luar negeri, Mbak? Itu salah satunya, tapi yang mendasar adalah banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Kita percaya kan bahwa untuk menjadi luar biasa, kita melakukan hal-hal yang tidak biasa. Jadi kalau untuk sukses mencapai hal yang luar biasa, kita harus mau melakukan hal-hal yang tidak biasa. Artinya harus out of the box dan dirubah dulu mindsetnya. Jadi jangan berasumsi dulu bahwa oh dengan adanya bumbu ini masa mau disamaratakan, distandarisasi masakan-masakan Indonesia. Halo gitu, di Thailand aja kalau orang makan tom yum, ada nggak yang rasanya tiba-tiba jadi rasa kari gitu? Kan nggak mungkin gitu. Nah, artinya dasarnya itu akan dapat kalau kita memang punya bumbu-bumbu dasar yang benar. Nah, tujuannya adalah kalau udah open minded, baru mereka mau belajar seperti Corina. Baru kita bicara kreativitas, Tri. Kreativitas itu juga dari will. Jadi artinya mau nggak dia melakukan eksperimen-eksperimen. Contoh yang paling baru aja, tadi pagi aja saya bikin ayam goreng pakai bumbu tongseng gitu. Karena saya penasaran sama bumbu tongseng itu kalau dijadiin ayam goreng kayak apa gitu. Nah itu adalah salah satu yang yang harus out of the box gitu loh, Tri. Ya mungkin kata keluarga saya sih enak gitu, tapi kan saya tambahin misalnya ada cuka atau apa dan segala macam. Nggak mungkin terus si tongseng itu bedanya apa gitu? Ya? Enggak, iya itu tetap saya tambahin bumbu kuningnya dan segala macam. Itulah yang tadi dibilang. Ini Mbak Vita kebanyakan bergaul dengan Om Willy Wongso soalnya, udah langsung kreatif. Betul. Jadi saya tuh cuman gini loh, saya pengen pakai sepatu teman-teman restoran diaspora supaya ya karena soon saya akan bikin Zoom meeting dengan teman-teman diaspora. Untuk apa? Untuk membuka pikiran mereka karena saya pengen banget banyak restoran Indonesia yang seperti Corina yang jadi viral gara-gara nasi bungkusnya dia. Dan nasi bungkus itu perlu berapa menu di dalamnya. Kalau Corina masih pakai cara yang lama, tuh, nggak mungkin dia bisa bikin nasi bungkus dengan aneka lauk, gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Corina kalau melakukan itu akan sama dengan misalnya ada restoran di Amerika? Belum tentu, karena cita rasanya yang disukai oleh Amerika juga berbeda. Itulah kreativitas tadi itu yang didorong. Yes. Nah, apakah berarti pendekatan bumbu ya dalam program ini dan juga pembimbingan dari para mentor yang kamu harus kreatif gitu, keluar tadi dari zona nyaman bisa menjadi game changer. Betul. Jadi intinya adalah gini, selama ini kan kita cuma bilang oke, trading itu komoditi terus gitu. Kita jual komoditi, lada bulat-bulat, akhirnya di packaging sama Vietnam yang punya brandnya, duitnya lebih banyak yang dapat Vietnam, ya. Sementara kita hanya menjadi petaninya saja yang juga dibeli oleh tengkulak, mungkin jadi harganya murah. Saya pikir, saya kagum dengan salah satu deputi yang dari Bappenas ya, deputi Bappenas gitu, yang bidang ekonomi, bicara bahwa oke, komoditi memang harus didorong, tetapi bumbu olahan itu akan mempunyai added value yang besar. Nah ini yang harus kita capai. Di samping teman-teman restoran diaspora juga happy, karena nggak usah ngupasin bawang banyak-banyak, bawangnya juga bukan bawang dari negara tropis lainnya, tetapi semuanya dari Indonesia. Hidup tuh jadi lebih enak gitu. Tanya deh sama Corina, secapek-capeknya Corina, I think Corina lebih bersyukur sekarang. Karena saya aja tuh sampai bingung-bingung lihat betapa nasi bungkus kamu itu sampai ngiler-ngiler saya, Corina. And
We will going there, Tria, kalau udah COVID selesai. Ya, nanti pasti udah nggak ada nasi bungkus, nasi bakar, dan nasi lainnya pasti lebih bervariasi, lebih bervariasi. Betul. Kita paksa Corina suruh bikin lagi nasi bungkus buat kita. Nah, tapi emang benar, Mbak. Yes, kita kan segera pergi ke sesi Q&A sebelum kita nanti menutup acara. Tapi memang sebetulnya cita-citanya adalah, ya itu tadi, nggak cuma digunakan di restoran. Ini sebetulnya pemantik ya. Bahkan kita cita-citanya juga bagaimana bumbu Indonesia kayak bumbu gochujang Korea gitu. Orang kita juga bisa make, nggak dijadiin cuman jadi sup kimchi aja atau sup-sup yang lain atau menjadi bumbu bikin kimchi, tapi kita bikin jadi chicken wings dan segala macam. Nah itu kreativitas itu nyampe ke orang rumah kan. Ini sebetulnya Indonesia sebetulnya PR masih panjang. Kreativitas itu nyampe ke pebisnis resto dulu gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti akhirnya mereka melihat, wah ternyata misalnya si bumbu sate ini bisa jadi dipping masakan lainnya. Karena aku ngeliat di resto itu oke loh. Ya udah aku beli bumbu satenya sendiri di supermarket. Ternyata bisa ya jadi untuk dipping masakanku lainnya kan, seperti itu ya. Betul, pelestarian juga bisa nih Tri. Kita kan harus melestarikan makanan Indonesia. Anak-anak itu seneng masak kalau gampang. Jadi jangan, anak-anak milenial tuh nggak suka kalau yang udah susah-susah dia pergi deh gitu. Nah ini adalah salah satu media bagaimana ibu-ibu memperkenalkan lewat bumbu. Tapi jangan lupa bilang bahwa isinya apa supaya anak-anak itu tahu kunyit gimana, tampangnya, jahe gimana gitu loh. Iya. Ya sih sebetulnya bagaimana industri itu bisa makin mempopulerkan istilahnya bumbu jadinya mereka ya. Karena sekarang kalau kita masak-masakan dari negara apapun kita bilang nggak ribet sebetulnya ya, karena kita bikinnya botolan. Dia nggak tahu ribetnya bikin dalam botol, tetapi itu bukan urusan kita sebetulnya. Kita nggak perlu tahu itu ya. Akhirnya ternyata kita tahu itu sebagai oh ya udah bumbu yang praktis aja di rumah gitu. Nah itu bagaimana sebetulnya industri bisa mempopulerkan istilah bisa makin menggenjot popularitas penggunaan bumbunya ke luar negeri didukung oleh pemerintah. Oke. Mbak Vita, aku pengen tahu nih kedepannya sih program Indonesian Spice Up the World bakal ada apa lagi sih? Karena tadi bakal ada serial dinnernya bakal ada lagi gitu. Atau misalnya apakah akan ada pelatihan lainkah gitu? Oke, jadi yang pasti sih memang ya kita sih harus melakukan pelatihan dalam dan luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri ini kita sudah kerjasama sama beberapa sekolah pariwisata. 19 Juni besok kita udah ada pelatihan untuk sekolah yang tata boga gitu ya. Karena di Indonesia kita juga perlu kan mensosialisasikan ini. Lalu kita juga sudah set untuk cooking class internasional. Jadi memang ini cooking diplomacy. Yang sudah saya siapkan adalah yang di Spanyol, jadi kita akan masak dengan beberapa sekolah di Spanyol, lalu yang Meksiko. Dan minggu depan kita akan rapat dengan satu universitas dari Italia, dan mudah-mudahan dengan cara ini maka kita memperkenalkan makanan Indonesia ke mereka gitu. Tentunya bekerja sama dengan supplier bumbu yang ada di sana ya, supaya mereka juga bisa ngerasain bumbunya gitu. Nah, dinner perlu dengan media, dengan audiens yang berbeda gitu. Kalau perlu cooking diplomasi selama ada COVID ini dengan negara-negara sahabat yang ada di sini gitu, dengan Women Association-nya gitu. Itu yang mungkin ke depan. Tetapi kalau kita udah bisa keluar, itu kita nggak lagi melakukan diplomasi dengan cara memperkenalkan makanan Indonesia gitu, agak sedikit ribet gitu. Jadi kita juga memperkenalkan bumbu-bumbu dasar Indonesia. Nah, ada sih cita-cita untuk masak pop up di London gitu. Karena ada satu chef luar negeri yang memang chef di London yang punya restoran gitu. Dia juga udah jatuh cinta sama masakan Indonesia karena dia pernah ada di sini atau kita bawa untuk masak di sini. Dan rencananya dia akan buka satu restoran Indonesia loh. Jadi hal-hal kayak gitu kita kumpulin lah dengan networking yang bagus. Sementara pemerintah akan fokus dengan kebijakan, dengan launching yang mungkin akan dilakukan di Dubai bulan Oktober gitu. Mudah-mudahan ini lancar semuanya. Juga kebijakan dan fasilitas-fasilitas yang memang memudahkan industri bergerak gitu. Oke. Itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Vita penjelasannya dan juga Mbak Corina. Kita ada sekitar kita mau pergi ke sesi pertanyaan jawab nih Mbak. Untuk Mbak Vita, kenapa mempopulerkan bumbu bisa lebih strategis dibanding memperkenalkan masakannya secara langsung? Boleh dibantu jawabannya Mbak Vita? Yes, oke.
Artinya begini, pada saat kita memperkenalkan makanannya, itu kita harus memberikan experience kan tadi, Tri. Jadi artinya harus ada narasi. Nah, pada saat narasi pasti kita bicara makanan ini dibuat dari apa atau ingredients-nya apa. Karena selalu kita pengen tahu nih, kalau turis atau wisatawan kuliner tuh pengen tahu aja gitu, lokal produk apa yang dipakai di makanan itu. Nah, setelah kita kasih tahu ini ada 5-6 bumbu. Kalau kita tidak memperkenalkan bumbu jadinya atau dijadikan souvenir misalnya bumbu jadinya, itu akan cepat hilang. Nggak akan stay di subconscious mind mereka. Tapi kalau dia bisa cari bumbunya di situ pada saat dia kangen atau dia misalnya cerita ke orang gitu, saya habis diundang makan, makanan Indonesia enak banget gini-gini. Apa itu ini? Dia bisa mencari bumbunya dan mungkin dia bisa masak masakan Indonesia dengan menggunakan bumbu itu. Jadi itu sangat efektif karena Cina, Vietnam, dan Thailand melakukan itu. Coba cari supermarket di luar negeri, bumbu-bumbu mereka tersedia di mana-mana. Sedangkan bumbu kita kadang ada, kadang enggak. Nah, ini yang harus kita pakai benchmarking ini ataupun lesson learning-nya dari yang sukses itu. Yes, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau pengusaha restoran di luar negeri tertarik untuk ikutan program ini, bisa menghubungi kemana ya Mbak Vita ya untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap? Oke, nah sementara memang pemerintah sedang berkoordinasi, jadi saya dengan senang hati membantu. Silakan aja DM saya gitu, siapapun yang mau ikut di Instagram saya, ataupun juga bisa di www.indonesiagastronominetwork.com, karena akan kita upload beberapa update dari program ini, dan di situ ada email. Jadi kalau email di situ gitu di info kalau nggak salah info@indonesiagastronominetwork.com itu akan kita reply. Jadi siapapun boleh ikut, tetapi yang 100 restoran diaspora ini kita udah punya WhatsApp grupnya. Jadi termasuk Mbak Corina ada di situ. Oke. Alright. Nah, oke. Terima kasih Mbak Vita. Ini next nih buat Mbak Corina nih. Bumbu jadi yang dikirim ke luar negeri itu ya ke Australia ini, Mbak Corina ini terimanya bentuknya seperti apa? Apakah itu memakainya bumbu apa aja? Bumbu dasar merah, kuning, putih kah? Lalu ada yang mereka penasaran gimana sih seninya Mbak Corina mengolah bumbu itu? Boleh kasih contoh nama menunya nggak Mbak? Oke. Bumbunya memang yang bumbu paling dasar ya, merah, putih, dan kuning. Jadi maksudnya dari kreativitasnya itu tuh kita bisa mengolah istilahnya gini, saya ambil contoh misalnya rendang ya. Kalau rendang itu aku tuh dipaksa untuk membuka pikiran, rendang itu sebenarnya kalau kita jabarkan itu tuh dari bumbu apa aja sih? Bumbu intinya rendang itu sebenarnya apa gitu. Sebelum dia menjadi bumbu rendang, apa komposisinya itu apa gitu. Basically bumbu dasar Indonesia itu menurut aku so far ya merah, putih, dan kuning itu gitu. Jadi dari situ kreativitasnya ya muncul, istilahnya seolah-olah gimana cara kita mengolah dari bumbu merah itu, apakah dicampur dengan bumbu kuning lalu ditambahkan dengan misalnya seperti yang tadi Mbak Vita cerita, dia masak ayam goreng tapi pakai bumbu tongseng terus ditambah cuka sedikit, itu kan sesuatu yang udah di luar konteks gitu. Nah, dari situ ya kreativitasnya itu munculnya emang dari situ. Misalnya kita tambahin gula aren misalnya, akan menjadi satu makanan yang mungkin nggak pernah terhenyak di pikiran kita gitu. Jadi ya untuk misalnya kayak hari ini saya dapat challenge dari salah satu yang dibilang Australian Good Food Guide. Mereka men-challenge saya, mau nggak kamu meng-highlight satu makanan yang paling pedas untuk palate orang Indonesia pada umumnya, lebih dari restoran kamu, apa yang kamu bakalan nominate gitu. Jadi aku di-challenge untuk menominate satu makanan di mana spicy levelnya itu benar-benar dinilai dari 1 sampai 10. Jadi abis selesai live ini aku akan menerima challenge itu untuk kirim dan menominasi makanan apa nih gitu. Jadi kalau ada Mbak Vita ada
boleh nanti kasih aku kira-kira apa makan. Jadi boleh sumbang-sumbang Gitu. ide ya ke Garam Merica Melbourne ya untuk masakan Indonesia yang pedas ya, yang spicy levelnya cukup tinggi. Terima kasih sekali Mbak Corina atas sharingnya sore ini waktu Indonesia, dan juga Mbak Vita Datau yang sudah berbagi Terima memperkenalkan kasih. tentang program Indonesia Spice Up the World. Femina ucapkan semoga sukses dalam programnya memajukan kuliner Indonesia ya. Semoga cita rasa Indonesia bisa mendunia dan bersama-sama berjalan dalam program Indonesia Spice Up the World. Terima kasih, sampai jumpa lagi Mbak Vita Datau dan Mbak Corinata sudah menjadi tamu dalam Femina Facebook Live sore ini. Oke, sahabat Femina, untuk mengetahui, pengen tahu lagi, misalnya tadi program sudah sampai mana sih, atau tadi mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai Indonesia Spice Up the World seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Vita Datau, bisa langsung visit di indonesiagastronominetwork.com. Oke, kita yang di dalam negeri, yuk kita bisa terus juga loh membantu supaya masakan Indonesia terus mendunia. Apalagi sekarang kita sudah punya media sosial. Nah, dunia digital sangat tidak terbatas, kita sangat bisa banget nih setiap hari sharing tentang nikmatnya masakan Indonesia. Temukan juga informasi lebih lanjut mengenai semua program Femina Live di Instagram @feminamagazine, dan juga jadwalnya ada di Facebook Femina Media, dan juga di website femina.co.id. Terima kasih sahabat Femina yang telah menonton di sore ini. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga, undur diri. Semoga berjumpa lagi di Facebook Live selanjutnya. Terima kasih.